Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, kami menyiarkan langsung situasi terkini di Istana Kepresidenan Jakarta menjelang penyuntikan vaksin COVID-19 Sinovac dosis kedua kepada Presiden Joko Widodo. Dan kami akan menginformasikan lebih lanjut karena saat ini sedang persiapan untuk pelaksanaan imunisasi atau penyuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua kepada Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta. Saat ini Presiden sedang dilakukan screening atau pemeriksaan kesehatan awal kepada Presiden Joko Widodo sebelum nanti akan disuntik vaksin COVID-19 produksi Sinovac dosis kedua pada hari ini. Sebelumnya Presiden sudah menerima vaksinasi dosis pertama vaksin COVID-19 pada 13 Januari 2021 dan sesuai dengan jadwal 2 pekan setelah menerima vaksinasi pertama, maka Presiden akan mendapatkan suntikan kedua. Nggak ada. Dan ini adalah proses vaksinasi COVID-19 dosis kedua Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Iya, banyak nyamuk ya. Saat ini sedang disiapkan adalah proses vaksinasi Presiden Joko Widodo di dosis tahap kedua. Vaksin COVID-19 produksi Sinovac ini membutuhkan 2 kali penyuntikan masing-masing sebanyak 0,5 mm. Terima kasih, alhamdulillah. Terima kasih, Bapak. Baru saja Presiden Joko Widodo menerima vaksin atau disuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua oleh Wakil Ketua Dokter Kepresidenan Dr. Abdul Muthalib. Ini adalah suntikan kedua setelah sebelumnya pada tanggal 13 Januari 2021 Presiden Joko Widodo menerima vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Dan masih ditunggu selama 30 menit ke depan untuk mengetahui reaksi-reaksi dari vaksin COVID-19 yang baru saja disuntikan kepada Presiden Joko Widodo. Vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac membutuhkan 2 kali penyuntikan masing-masing sebanyak 0,5 mm dengan jarak waktu 14 hari. 13 Januari 2021, yang 2 pekan lalu, Presiden Joko Widodo sudah menerima dosis pertama bersama dengan sejumlah tokoh lainnya. Hari ini Presiden menerima
vaksinasi COVID-19 dosis kedua dengan jarak 2 minggu atau 14 hari setelah vaksinasi pertama. Seperti vaksinasi pertama yang menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada Presiden adalah Wakil Ketua Dokter Kepresidenan, Profesor Dr. Abdul Muthalib. Dan saat ini setelah menerima suntikan, Presiden akan ditunggu dalam waktu 30 menit ke depan untuk mengetahui apa saja reaksinya. Dan kemudian ini adalah Panglima TNI yang juga bersiap-siap akan menerima vaksinasi COVID-19 dosis kedua setelah Presiden Joko Widodo. Ini adalah proses penyerahan kartu vaksinasi Presiden Joko Widodo setelah mendapatkan suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua. Tidak hanya Presiden Joko Widodo, sejumlah tokoh juga akan mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua seiring dengan pemberian vaksin COVID-19 dosis pertama. Ini sedang dijelaskan oleh tim vaksinasi COVID-19 kepada Presiden Joko Widodo setelah Presiden mendapatkan vaksin COVID-19 dosis kedua. Serahkan pula kartu vaksinasi kepada tim vaksinasi COVID-19. Setelah Presiden juga menyusul sejumlah tokoh untuk melakukan screening sebelum menerima suntikan vaksin COVID-19 dosis kedua pada hari ini. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menjadi orang pertama yang divaksin COVID-19 untuk menjadi panutan kepada masyarakat, meyakinkan masyarakat bahwa vaksin COVID-19 ini aman untuk digunakan. Dan ini seperti yang disampaikan oleh Prof. Zubairi tadi bahwa dengan vaksinasi yang dilakukan oleh Presiden untuk menjadi orang pertama kali mendapatkan vaksin COVID-19 berpengaruh pada keyakinan masyarakat untuk bisa menerima vaksin COVID-19 dan antusiasme masyarakat juga meningkat. Tidak hanya dinyatakan aman oleh BPOM, tapi Majelis Ulama Indonesia juga menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac ini halal dan suci. Setelah mendapatkan lampu hijau dari BPOM yang menyatakan bahwa vaksin COVID-19 produksi Sinovac ini bisa digunakan dalam masa darurat, kemudian juga mendapatkan sertifikasi halal dari MUI, maka vaksin COVID-19 produksi Sinovac ini langsung disuntikan kepada atau didistribusikan juga kepada masyarakat. Kelompok pertama yang mendapat vaksinasi COVID-19 adalah Presiden Joko Widodo dan juga sejumlah tokoh, begitu juga dengan perwakilan masyarakat dan selebrita. Diberikan vaksin COVID-19 dosis pertama pada 13 Januari 2021 lalu, kemudian berlanjut pada dosis kedua pada hari ini, tanggal 27 Januari 2021. Alhamdulillah. Pak Presiden, ini merupakan penyuntikan dosis vaksin kedua. Bisa dijelaskan mengenai 2 kali vaksin ini, Pak? Iya, jadi setelah suntikan vaksin yang pertama itu di 13 Januari yang lalu, 2 minggu yang lalu. Ya. Sekarang hari ini saya mendapatkan suntikan vaksin yang kedua. Dan sama seperti yang dilakukan 2 minggu yang lalu, tidak terasa. Kalau dulu setelah 2 jam hanya pegal-pegal, ya sekarang saya kira juga sama saja. Saya juga aktivitas kemana-mana juga. Baik, setelah ini tentunya masih banyak kegiatan selanjutnya ya Pak Presiden ya. Pak, realisasi vaksinasi nakes ini memang dikatakan masih rendah gitu ya. Menurut Bapak bagaimana nih sebenarnya ke depannya upaya dari pemerintah? Ya ini kan memang baru awal-awal ya, vaksinasi ini awal. Dimulai dari tenaga kesehatan nakes, baik dokter maupun perawat, dan biasa di awal itu ada manajemen lapangan yang perlu diperbaiki. Sehingga hari ini memang kita baru mendapatkan kurang lebih 250.000 yang sudah divaksin untuk nakes. Tetapi sehari 2 hari ini sudah melonjaknya cukup tajam, jadi sehari bisa 50.000. Wow. Kita harapkan memang targetnya
karena kita memiliki 30.000 vaksinator yang ada di kurang lebih 10.000 puskesmas kita maupun di 3.000 rumah sakit kita harapkan sebetulnya sehari paling tidak bisa 900 sampai 1 juta yang bisa divaksin. Ini target. Tapi itu memang perlu waktu, perlu manajemen lapangan yang baik, dan ini yang selalu terus saya sampaikan pada Menteri Kesehatan. Baik. Pak, lalu untuk masyarakat sendiri kapan rencana Pak akan dimulai? Ya ini sesuai yang saya sampaikan awal, pertama memang diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, dokter, perawat. Ini prioritas. Kemudian nanti berikutnya TNI Polri dan pelayan publik serta masyarakat nanti berbarengan, saya kira di bulan Februari, pertengahan sudah bisa masuk ke sana. Baik, insya Allah. Kita doakan semua agar lancar. Pesan-pesan Pak untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ya meskipun nantinya sudah divaksin, kita tetap jangan lupa protokol kesehatan tetap dijaga secara disiplin. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ini penting karena kuncinya juga ada di situ. Selain vaksinasi, kunci yang kedua adalah menjaga protokol kesehatan. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas kemana-mana, saya kira itu. Baik, terima kasih banyak Pak Presiden, semoga sehat selalu dan lancar semuanya. Terima kasih. Dan tadi baru saja Presiden Joko Widodo menyatakan ada target untuk bisa memberikan vaksin COVID-19 kepada masyarakat, tapi prioritasnya yang pertama tentu kepada tenaga kesehatan, diikuti oleh TNI Polri dan pelayan publik, kemudian baru dilakukan vaksinasi kepada masyarakat. Ada target yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo, jika nanti berjalan dengan lancar, maka 1 hari bisa memberikan vaksin atau memvaksinasi 900 hingga 1 juta orang dengan 30.000 vaksinator yang ada. Namun ini memang perlu waktu dan juga perlu persiapan. Dan saat ini kita melihat kembali ke Istana Merdeka, kita mengikuti proses vaksinasi dosis kedua setelah Presiden Joko Widodo. Tadi kita melihat sudah ada persiapan dan diikuti juga oleh Panglima TNI serta Kapolri. Tidak hanya Presiden dan juga tokoh-tokoh yang menerima vaksinasi dosis kedua ini pada hari ini, ada juga sesi pertama setelah Presiden adalah Dr. Daeng M. Fakih, Ketua Ikatan Dokter Indonesia, kemudian juga Dr. Haji Amisya Tambunan, Sekjen Majelis Ulama Indonesia, dan juga akan mendapat vaksinasi di sesi pertama. Dosis kedua adalah Kiai Isyom PPNU, kemudian kita melihat ini sedang bersiap-siap dan dilakukan screening adalah Kapolri, Jenderal Idam Aziz. Tidak hanya Kapolri, tadi kita melihat juga Panglima TNI, Marsikal Hadi Cahyanto sudah melakukan screening menjadi syarat awal untuk menerima vaksin COVID-19 dosis kedua dalam sesi yang sama bersama dengan Presiden Joko Widodo. Di sesi ini juga akan diikuti perwakilan anak muda, yakni selebrita Raffi Ahmad yang akan mendapatkan suntikan dosis kedua. Tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat juga diajak oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi kelompok pertama yang menerima vaksinasi COVID-19 untuk memberikan teladan, memberikan panutan kepada masyarakat bahwa vaksin COVID-19 yang telah diterima oleh pemerintah dan akan disuntikan kepada masyarakat adalah vaksin yang aman dan vaksin yang halal. Ini adalah Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto sedang dilakukan screening untuk proses vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Setelah disuntikan vaksin, kemudian mendapatkan kartu vaksin dan diberikan waktu sekitar 30 menit untuk mengetahui apakah ada reaksi dari vaksin COVID-19 yang disuntikan pada hari ini, yaitu adalah vaksin dosis kedua. Kami masih akan terus memantau bagaimana proses vaksinasi COVID-19 dosis kedua di Istana Merdeka Jakarta yang diikuti oleh tokoh-tokoh dan juga selebrita di Istana Merdeka. Saya juga akan berbincang dengan Profesor I Gusti Ngurah Kade Mahardika, ahli virologi dari Universitas Udayana Bali. Selamat pagi, Prof. Kade.
Selamat pagi Mbak Siti, salam sehat. Salam sehat, mudah-mudahan sehat selalu. Prof. Kade, kita tadi baru saja melihat Presiden Joko Widodo dan Ya, juga sejumlah tokoh, ada Panglima, kemudian juga ada Kapolri, Jenderal Idam ya. Aziz mendapatkan vaksinasi COVID-19 dosis kedua. Saya ingin mendengar lebih banyak apa pendapat dari Prof. Kade soal ini. Ya pertama artinya yang pertama, jadi vaksinasi pertama itu sudah lebih dari 3 minggu, tidak 2 minggu, masih di 3 minggu yang lalu. Itu kemudian dan saya mencatat di media sosial maupun di pemberitaan tidak ada respon yang mengkhawatirkan. Mhm, Hanya jadi memang ada di Surabaya, saya dengar informasinya 20-an orang itu ada reaksi yang lazim, yang wajar seperti apa namanya sedikit mual-mual, sedikit demam, mhm, kemudian eh, keringat dan sebagainya. Tapi atau rasa sakit di tempat suntikan itu artinya sudah terbukti dalam 3 minggu yang sudah diterapkan di seluruh Indonesia sekarang ini, itu vaksin ini memang aman dan mhm, vaksin ini memang akan efektif. Dengan sekarang Presiden sebagai apa namanya public figure sebagai untuk memberikan contoh pada masyarakat, tentu kita apresiasi yang luar biasa bahwa sekali lagi Presiden memberikan contoh yang baik bahwa vaksin ini aman dan vaksin ini efektif, dan aman dan efektif itu juga didasarkan pada kajian ilmiah. Jadi saya gembira Presiden Indonesia benar-benar menaruh apa namanya keputusannya berdasarkan evaluasi ilmiah saintifik yang memang vaksin ini tidak perlu dikhawatirkan. Sekali lagi saya merasa sangat gembira, jadi memantau selama 3 minggu ini tidak ada respon yang mhm. mengkhawatirkan, berbeda dengan yang diberitakan di luar negeri untuk vaksin yang lain. Ini tentu saja menunjukkan sekali lagi vaksin ini aman, bahwa vaksin ini sampai sekarang tidak memberikan reaksi yang membahayakan. Hanya barangkali masih di tambahan reaksi ikutan pasca vaksinasi kedua, Ya, jadi setelah 21 hari ini mungkin akan sedikit lebih hebat dari yang pertama. Jadi mual-mual, kemudian mungkin sedikit pusing, mhm. kemudian akan demam, itu mungkin akan lebih banyak orang melaporkan seperti itu, tetapi ini biasa, Baik. itu adalah respon biasa dan ini yang mesti disampaikan kepada publik bahwa reaksi yang wajar Oke, pasca vaksinasi yang kedua bisa saja agak baik. sedikit lebih hebat, tapi aman, masih Baik, aman dan Prof. Kade, efektif. maaf saya potong karena saat ini Ketua Umum ID, Pak Daeng M. Fakih sedang berbicara setelah mendapatkan vaksinasi. Kita dengarkan sebentar. Silakan Siap. hubungi ID setempat atau mungkin langsung ke saya untuk saya berikan akses mendaftar vaksin supaya penyuntikan vaksin bagi kawan-kawan berjalan lancar. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dr. Daeng, sehat selalu. Sama-sama. Tadi Prof. Daeng M. Fakih, Ketua ID berbicara soal bagaimana tenaga kesehatan mendapatkan prioritas pertama untuk divaksinasi COVID-19 dosis kedua. Ini dia perwakilan dari anak muda, Raffi Ahmad, yang juga diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 pada kelompok pertama bersama dengan Presiden. Dan sebelumnya pada tanggal 13 Januari 2 minggu lalu, Raffi juga mendapat vaksinasi COVID-19 dosis pertama. Sekarang sedang dalam proses screening untuk vaksinasi. Baik, masih bersama saya Pak Kade. Pak Kade, tadi ditunggu waktu 30 menit setelah Presiden dan juga kelompok Ya. pertama ini mendapatkan vaksin sambil menunggu reaksinya. Tadi Ya. Prof. Kade juga menyatakan ada reaksi pada dosis kedua yang lebih hebat dibandingkan dosis pertama. Akan lebih terasa mual, terasa pusing. Dalam 30 menit apa sebenarnya yang ditunggu, Prof. Kade? Ya, reaksi ikutannya dengan KIPI, jadi keluhan keluhan setelah pasca imunisasi itu, Mhm. keluhan ikutan pasca imunisasi itu biasanya terjadi di bawah 1 jam sebetulnya. Saya tidak mengatakan 30 menit, karena ini sebenarnya reaksinya sifatnya segera dan biasanya di bawah 1 jam atau 60 menit. Jadi kalau memang ada reaksi, pertama sekali yang paling dikhawatirkan adalah yang disebut dengan shock anafilaktik pasca vaksinasi. Jadi reaksi ikutan yang berat pasca vaksinasi, yang itu terjadi 30 menit setelah divaksinasi, biasanya keringat dingin, kemudian
bisa saja kemudian pingsan. Ini yang terjadi dalam waktu 30 menit ini. Ini yang dipantau, jadi betul protokolnya bahwa vaksinasi harus setelah vaksinasi yang bersangkutan mesti harus menunggu 30 sampai 60 menit sampai sebelum dinyatakan aman dan boleh pulang ke rumah. Karena apa? Kalau ada reaksi ikutan yang membahayakan, dokter sudah mempunyai antidotnya, mempunyai penawarnya sehingga langsung bisa ditangani. Kalau di rumah barangkali cukup jauh dari rumah sakit sehingga memerlukan waktu, sehingga sebaiknya menunggu di tempat vaksinasi 30 sampai 60 menit. Itu ya, menunggulah 30 sampai 60 menit paling tidak kalau mendapatkan reaksi ikutan langsung bisa ditangani ya, Prof. Kade. Baik, Prof. Kade, kita bicara soal vaksin secara general karena saat ini yang menjadi perhatian publik terhadap vaksin COVID-19 dari Sinovac ini adalah efikasi. Efikasi dari vaksin ini hanya sekitar 60 sampai 68%. Apa yang artinya dari 60 sampai 68% ini supaya harus diulang-ulang kepada masyarakat untuk mengetahui, paham betul terkait dengan efikasi ini. Mungkin bisa dijelaskan, Prof. Kade. Ya, efikasi artinya kemampuan vaksin menurunkan risiko. Jadi kemampuan vaksin menurunkan risiko tertular virus. Artinya tentu ini ada pembanding dengan placebo namanya. Ada sebagian orang yang tidak memperoleh vaksin, kemudian sebagian orang memperoleh vaksin. Dan kemudian efikasi dikatakan berapa persen risiko tertular COVID-19 ini dibandingkan dengan placebo atau kontrol. Kalau misalnya saya sederhana Mbak Cindy, kalau dari 1.000 orang, ada 100 orang yang dari yang kelompok placebo terpapar virus dan positif virus, kemudian dari yang divaksinasi ada 50 orang, maka efikasi virus dikatakan sebagai 50%. Artinya vaksin bisa menekan risiko terinfeksi virus itu 50% dibandingkan dengan placebo. Itu bukan angka itu tidak jelek, 50-60% itu tidak jelek. Syarat WHO itu hanya 50%. Artinya memang vaksin berhasil menekan risiko tertular virus pada kelompok yang divaksinasi. Dan angkanya yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan yang dipublikasi di luar negeri pertama adalah aktivitas virus di Indonesia relatif tinggi, Mbak. Jadi relatif tinggi, kita positif rate harian kita, jadi PCR yang positif setiap hari kita itu di atas 20%. Kemudian yang kedua adalah kepadatan penduduk Jawa misalnya, karena ini trial di Indonesia dilakukan di Jawa Barat, Jawa itu sangat tinggi, apalagi Bandung. Nah ini yang membedakan, jadi tidak perlu dikhawatirkan, efikasinya rendah sekali, sementara yang lain sampai 90%. Kenapa tidak kita beli yang itu? Gitu. Jadi intinya 65% itu tidak jelek, artinya dengan kondisi Indonesia yang padat penduduk, dengan kondisi Indonesia yang aktivitas virus masih sangat tinggi pada saat dilakukan uji trial, angka 65% itu adalah angka yang sangat bagus, juga harus disyukuri. Artinya memang vaksin ini efektif untuk menekan risiko orang tertular COVID-19. Itu yang ingin saya tanyakan, seberapa besar efikasi sekitar 60-65% ini bisa mengurangi kasus baru COVID-19, karena saat ini kita sudah menembus berkali-kali angka psikologis hingga akhirnya sampai mencapai 1 juta kasus di Indonesia, Prof. Kade. Ya, tentu harus menunggu, Mbak, untuk mencapai ideal. Itu ada yang disebut dengan herd immunity atau kekebalan kelompok. Ketika 70% penduduk sudah kebal. Nah, itu tentu harus dicapai dulu, baru kemudian kita bisa menekan risiko penularan virus di dalam masyarakat. Jadi ini belum. Jadi yang kedua, Ibu Cindy, Pak Cindy, ini vaksinasi kita baru yang pertama, baru 3 minggu. Dan efek vaksin yang optimal atau maksimal terjadi 2 minggu mulai sekarang. Jadi lagi 10 hari atau 2 minggu yang ke depan, barulah yang divaksin itu baru sangat maksimal respon imunnya, sehingga mereka yang divaksin tentu akan terhindar dari gejala kalau terinfeksi, dan kalau bisa terhindar dari gejala dan
tidak lagi membawa virus. Tapi itu ideal, kemungkinan dia masih membawa virus tapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Nah, yang kedua tadi, untuk mencapai agar kasus benar-benar tertekan, itu perlu 70% penduduk harus sudah divaksin. Sabar dikit Mbak Cindy, jadi tunggu Pak Presiden memperoleh vaksin sebanyak 360 sampai 400 juta dosis. Kalau bulan ini terjadi atau bulan Juni terjadi, maka bulan Juli kita sudah mengatakan selamat tinggal pandemi sayang, seperti itu. Jadi tunggu sabar sedikit. Ya. Kalau sesuai target berarti di bulan Juli ya ada sekitar 70% penduduk Indonesia sudah menerima vaksin COVID-19. Anda optimis dengan itu, Prof. Kade? Saya target presiden saya belum jelas apakah kapan mencapai jumlah dosis sampai 400 juta dosis. Ya. Saya hanya berandai-andai tadi, kalau sampai Juni ini presiden di sakunya atau di gudang-gudang Departemen Kesehatan atau gudang-gudang pabrik Bio Farma sudah ada 400 juta dosis, itu maka Juni kita vaksin semua penduduk, 70% penduduk. Juli sudah kita katakan selamat tinggal pandemi. Tapi itu tentu karena vaksin ini jadi barang langka sekarang, Mbak. Jadi kebutuhan dunia itu sampai 12 miliar dosis untuk seluruh dunia. Sementara kemampuan produksi dalam 1 tahun 2021 saja itu maksimal hanya 3 sampai 4 miliar dosis. Ini yang menjadi masalah dunia sekarang ini, bagaimana speed up atau mempercepat skala produksi sehingga bisa mencapai 12 miliar dosis, kalau bisa tidak waktu dalam 2 tahun, 3 tahun, kalau bisa dalam 1 tahun ini. Kenapa demikian, Mbak Cindy? Karena kemungkinan besar mereka yang divaksin per tahun ini, termasuk Pak Presiden yang divaksin hari ini, yang kedua hari ini, tahun depan perlu lagi divaksinasi sehingga kebutuhan vaksin kita akan semakin bengkak. Nah, karena itu ya kalau bisa artinya kapan itu tercapai itu tergantung sekali berapa juta vaksin yang sudah ada di kantong Pak Presiden sampai tahun 2021 ini. Punya pekerjaan rumah untuk vaksinasi 70% penduduk Indonesia untuk bisa tercapai herd immunity. Saya akan nanti tanyakan kembali kepada Prof. Kade terkait dengan efek dari vaksin COVID-19 pada dosis kedua, karena kalau dosis pertama masih ada saja beberapa kasus tertular atau terpapar COVID-19. Apakah di dosis kedua, setelah disuntikan dosis kedua, risiko ini semakin turun? Kita akan bahas lepas jeda, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV.